Halo teman-teman dimanapun kalian berada, masih kembali bersama gue Billy Samuel dan Yudi Samalo sebagai kameramen di channel YouTube Extreme Motorsport teman-teman. Nah, pada kesempatan video kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya ya, biar kita semakin semangat. Pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas apa sih itu perbedaan rantai 415, 428, 520 dan 525. Sebenarnya ada lagi list, yaitu satu lagi untuk ukuran rantai 530. Tapi kebetulan rantai 530 nya kita habis, lagi sold out. Jadi sisanya ada yang ini ya teman-teman. Oke, kita ngebahas dari ukurannya dulu, yaitu angka seri depannya nih. Ada ukuran rantai 415 itu untuk apa? 428 itu sama 520 sama 525. Yang pertama 415 itu untuk ukuran rantai pabrikan standar, itu nggak ada teman-teman. Istilah kata kalau misalkan kalian punya motor baru dari dealer, itu nggak akan ada ukuran rantai 415 ya. Paling kecil itu 428, karena biasanya 415 ini dipakai untuk road race, drag race, baru pakai ukuran 415 karena memiliki pergesekan yang cenderung lebih sedikit dan juga memiliki rantai yang lebih kecil. Seperti pada umumnya kalau kalian pernah ngelihat ban cacing ya, itu ban cacing itu lebih kecil untuk menghilangkan dia punya pergesekan. Semakin kecil pergesekan, maka akselerasi yang kalian dapatkan itu akan semakin besar teman-teman. Itulah kenapa sebabnya 415 ini banyak digunakan untuk ajang-ajang road race maupun drag race 500 meter dan sebagainya. Sedangkan untuk 428 itu dipakai di rata-rata motor yang ada di Indonesia, dengan contoh dari Supra X G-Box 110, Supra FI, Grand semua, Jupiter MX, 150 cc lah, 200, itu semua rata-rata pakai 428 ukuran rantainya teman-teman ya. Ini standar pabrik ya. Nah, lanjut lagi, kalau kalian masih kurang paham nih, tulis saja kolom komentar ya, apa yang kalian masih kurang paham. Lalu untuk yang 520, ukuran rantai 520 itu biasa digunakan untuk kelas motor 250 cc ke atas ya, tapi di bawah 600 cc. Dengan contoh Kawasaki Ninja 250 cc, CBR, ZX, IR6N. Meskipun IR6N itu kelasnya 650 cc, tapi dia masih menggunakan bawaan pabrik, yaitu 520 ukuran rantainya ya. Jelas ya. Dan RR Mono juga pakai 520. Lalu kita bergerak ke 525. 525 ini digunakan untuk kelas sport ya, seperti apa namanya, CBR 600, terus R6, Jarek 636, Jarek 6R ya. Pokoknya yang kelas-kelas motor 600 cc super sport ya teman-teman, menggunakan 525. Ada lagi di sebelah sini rantai dengan ukuran 530. Anggap aja sini ada, tapi kita lagi sold out. 530 itu digunakan untuk motor seperti Z1000, ZX14R, ZX10R, pokoknya super sport yang di kelasnya itu 1000 cc ke atas, itu baru menggunakan 530 standar bawaan pabrik. Nah, itu untuk ukuran rantainya ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut lagi ngomong ke tipe ring-ringnya. Ini ada HRU, yaitu U-ring, ada O-ring, ada X-wearing, ada O-ring lagi, ada U-wearing sama X-wearing. Di sini seperti yang biasa kita telah bahas ya, kita sebelum melakukan video kita udah research dulu. Nah, kita akan ngebahas nih, apa sih itu U-ring, apa sih itu non-seal, apa sih itu repeat clip segala macam. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, dia tulisannya 415 HRU U-ring ya. RK Tagasako itu hanya mengeluarkan 415 U-ring saja. Dia sebenarnya bisa aja ngadopsi tipe rantai non-seal ya. Seperti contohnya merek rantai yang mungkin kita nggak usah sebutin, yang sudah banyak dipakai di dunia itu, yang angkanya sama, hurufnya sama. Nah, itu adalah contoh rantai yang nggak pakai seal, yang artinya dia cuma rantai gemuk sama pinnya aja, udah itu top. Dengan konsekuensi memang itu akan lebih bagus untuk di bidang performa, dalam contoh hal lebih sedikit pergesekan
ya, maka itu menghasilkan tenaga yang lebih baik untuk motor. Tapi untuk jangka panjangnya itu kurang baik. Kenapa? Karena bisa membuat rantai kalian berisik. Ini menggunakan teknologi U-ring. Apa itu U-ring? Bukan berarti U ya. Semua ring yang ada di rantai itu bentuknya bulat untuk melingkari dia punya bagian sini. Ya. Dia U-nya ini adalah dimaksud seperti ini, teman-teman. Ntar dimasukin gambarnya sama Koko Yudi. U-ring tuh kayak begini bentuknya ya. Jadi pada saat dia punya ringnya dibelah, maka kalau dilihat dari sini tuh dia akan berbentuk U ya. Untuk apa? Untuk menghilangkan kebisingan. Jadi buat rantai kalian tuh nggak terlalu berisik dan juga meminimalisir pergesekan. Itu kenapa sebabnya 415 tuh pakai U-ring, karena biar nggak tebel dan juga nggak berisik. Lanjut kita ke 428 O-ring. 428 O-ring itu standar ya. O-ring itu paling standar digunakan. Contohnya seperti ini nih. Ada O-ringnya ya. Nah, ini kelihatan jelas banget nih. Kalau dibelah ya, dia itu bentuknya O. Bulat. Saya nggak bilang rantai O-ring itu lebih jelek daripada rantai-rantai yang lain. Saya nggak bilang. Ini balik lagi ke teman-teman ya. Peruntukannya untuk apa? Fungsi motornya itu untuk apa? Nah, kalau misalkan di sini bisa dilihat untuk street sama sport. Untuk pemakaian sehari-hari O-ring itu udah cukup baik. Tapi kalau dibandingkan dengan X-Wearing, dengan tingkatan apa namanya nih? Yang paling terakhir ya, itu berbeda teman-teman. Di sini tuh lebih bagus. X-Wearing ini paling bagus, ring yang paling bagus karena memiliki rantai yang lebih tipis, ring yang lebih tipis, sehingga untuk pergesekannya itu akan lebih minim, sehingga menghasilkan akselerasi yang lebih baik untuk motor kalian. Tentu dengan konsekuensi harga yang lebih mahal, begitu ya. Lalu kita ke 520 O-ring tadi udah dibahas sama U-ring. Nah, U-ring ini yang paling banyak digunakan di Extreme Motorsport untuk ZX25R yang lagi rame di pasaran ini. U-ring kalau kalian bisa lihat chartnya di sini, dia berada di atas O-ring ya. U-ring ini nih. Ya. Dan kita nggak ambil RX. Kenapa seperti itu? Karena perbedaannya tidak terlalu signifikan ya. Ntar saya akan jelasin terakhirnya ini. Apa itu elongation sama time-nya ya. U-ring ini, dia punya ring ini sistemnya UE ya. Jadi memiliki friction yang lebih tipis dibandingkan O-ring, tapi tidak lebih baik daripada X-Wearing ya. Bukan berarti U-ring jelek. Baik lagi, ini kembali ke budget teman-teman masing-masing dan peruntukan rantainya itu untuk apa gitu ya. Lalu di sini ada GXW, sama aja sebenarnya sama XSO, cuman karena 525 dia serinya adalah GXW. Sebenarnya sama-sama X-Wearing. Ini X-Wearing, ini juga X-Wearing. Dan teknologinya sama, ini yang terbaik ya. Kenapa kita ngambil yang ini? Karena menurut kami U-Wearing ini sudah cukup baik karena harga yang dihasilkan untuk X-Wearing ini terlalu overpriced ya. Bukan berarti kita nggak mau masukin, mungkin akan dimasukin tapi tidak untuk sekarang-sekarang ini ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan ada suara-suara nggak jelas gitu. Oke, sekarang kita akan bahas ini. Ini ring chart ya teman-teman. Ini ring chartnya. Seperti yang tadi saya bilang awal, non-seal. Elongation itu adalah pada saat kalian rantai kan kalau misalnya masih baru itu dia panjangnya itu standar ya. Maksudnya semakin lama dipakai maka dia akan semakin ketarik. Dengan begitu rantai kalian akan menjadi kendor. Itu namanya elongation. Ya. Semua rantai lihatlah ya, semua rantai akan memanjang seiring perjalanan yang kalian pakai, seiring lamanya kalian pakai. Tapi yang membedakan antara masing-masing seal ini adalah waktunya, time-nya nih. Ya di sini time-nya lebih banyak, lebih jauh. Kalau non seal itu tetap panjang, tapi dengan waktu yang singkat, pemakaian yang cepat, ya, pemakaian singkat.
akan memanjang. Sedangkan O-ring part 15 ini dia akan memanjang tapi dengan jangka waktu yang lama. Begitu juga dengan O, begitu juga dengan UE dan RX, dan yang paling lama itu adalah XW ring. Tetap akan memanjang tetapi membutuhkan waktu yang lumayan lama. Ya, ini adalah daftar-daftar ring yang ada dari RK Tagasako Chain. Ini ada O-ring, RX, U, XW, U sama UE ring. Ya. Ini dihitung dari kelasnya ya. Nih, ini hanya list-listnya aja. Lalu untuk performance, nah performa rantai sama saja semuanya, tapi yang membedakan adalah jarak yang ditempuh. Non-seal itu akan lebih cepat, ya. Setelah itu ada O, setelah itu RX, ada XW. Di sini nggak tahu ya, ini dari RK-nya nggak dimasukin yang UE sama yang O-ring. Yang pasti mereka akan ada di sini, O-ring di sini, ya, terus UE akan ada di sini dekat RX, itu udah pasti. Ya, cuma nggak tahu nggak diupdate kenapa. Dan ini merupakan statistik data dari RK-nya. Ini previous RK Racing Chain. Ini dulunya nih. Sekarang ini updatean yang terbaru, wearing seal, ya. Jadi ini adalah gambaran kasarnya bagaimana performa dari rantai yang dihasilkan. Ternyata rantai itu juga memiliki pengaruh terhadap, makanya kadang-kadang kan kalau kita tes dyno itu ada dua tipe, on crankcase sama on wheel. Kalau on crankcase itu hanya kita dapetin metadata itu dari kita punya ECU, ya. Tapi beda lagi kalau kita misalkan mau ngetes berdasarkan dyno jet yang lagi jalan tuh yang bisa ada roda, itu beda. Sama satu lagi praktek lapangannya, soalnya kondisi angin segala macam berpengaruh ya. Ya mungkin itu singkat aja nih pengetahuan rantai yang kami tahu. Kalau seandainya ada yang kurang, kalian boleh tambahkan apa yang kami kurang sehingga kita sama-sama berbagi, teman-teman. Kita juga belajar di channel ini, nggak mau ngajarin, hanya berbagi. Jadi kalau teman-teman yang mau order rantai nih, warna udah tinggal dikit juga, nggak banyak. Terus kalian juga untuk pemasangannya kita akan buat di video terpisah. Bagaimana cara menggunakan RK Tagasako Chain ini, namanya yang buat ngaturin rantai ya teman-teman. Nah, ini dari RK-nya langsung. Saya akan memberikan juga berbagilah tutorial gimana sih cara pakai alat ini, gitu. Jadi rantainya, klipannya akan putus ya teman-teman ya. Baik, mungkin cukup sekian untuk video informasi rantai. Ntar mungkin Koko Yudi akan taruh ini semua nih ya di video. Semoga bermanfaat untuk kalian semua mengenai rantai-rantai ini. Mohon maaf jika masih banyak salah kata. Saya Billy Samuel dan Yudi Samalo mengatasnamakan seluruh kru Extreme Motorsport yang bekerja mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalian mesti tunggu nih pemasangan rantainya ya. Apaan ada? Dadah.